wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik kelompok kami, yaitu membangun jaringan bisnis yang kuat. Perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Muhammad Reza, saya sendiri Muslim Brian, Ahmad Reza Putra, dan Farhan Sajikan dan Rizky Azhar Salsabila. Baik, untuk pengertian jaringan bisnis, jaringan secara teknis jaringan atau network adalah sistem operasi yang terdiri dari relasi dan perangkat yang bekerja sama untuk satu tujuan. Jaringan bisnis juga merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh dalam mengembangkan bisnis, karena dengan membentuk jaringan bisnis informasi dapat cepat berubah, maka aspek lain pun akan cepat pula meluas. Selanjutnya, strategi membangun jaringan bisnis ada dari segi sama jaringan usaha, yaitu kemitraan, koordinasi, dan kerjasama, kolaborasi, serta aliansi strategis. Tantangan dan solusi dalam membangun jaringan bisnis. Tantangannya yaitu perbedaan visi dan budaya antar mitra, miskomunikasi, ketidaksepahaman, konflik kepentingan, kurangnya rasa saling percaya, serta risiko ketergantungan pada satu mitra. Solusinya, menetapkan tujuan dan peran yang jelas sejak awal, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, penggunaan kontrak atau perjanjian kerja sama tertulis, dan melakukan evaluasi serta menyusun strategi secara berkala. Oke, baik, selanjutnya di sini kita ada studi kasusnya. Di sini kami mengambil sampel atau Gojek yang membangun jaringan bisnis yang kuat di Indonesia. Jadi di sini langkah inovatif yang pertama tuh kita lihat dulu identifikasi masalahnya. Di sini tuh penolakan dari ojek pangkalan karena merasa tersaing oleh transportasi online. Selain itu UMKM kuliner sulit memasarkan produk secara digital. Selain itu ada regulasi transportasi online yang belum jelas, terus menghambat operasi, sistem pembayaran tunai yang tidak efisien dan sulit diawasi. Di sini pencipta Gojek itu membuat ide kreatif seperti menciptakan ekosistem seperti super apps yang menghubungkan driver, pengguna, UMKM dan layanan finansial seperti GoFood dan lain-lain. Terus selanjutnya itu mengubah ojek pangkalan menjadi mitra bukan pesaing. Selanjutnya itu menyediakan platform GoFood untuk membangun UMKM masuk ke pasar digital. Jadi itu sangat menguntungkan bagi para pedagang UMKM terutama di era digital sekarang. Terus selanjutnya mengenalkan pembayaran digital berupa GoPay untuk mempermudah transaksi. Selanjutnya itu di sini ada langkah inovasi yang dilakukan itu pendekatan langsung ke Gojek pangkalan seperti pelatihan aplikasi, transparansi pendapatan dan insentif. Selanjutnya meluncurkan GoFood dan memfasilitasi UMKM dengan pendaftaran mudah dan didukung oleh promosi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pemerintah untuk menyusun regulasi transportasi online dan kerjasama dengan bank dan fintech untuk GoPay, kredit kendaraan, dan asuransi. Kan sekarang ada kayak GoPay Letter dan lain-lain loh. Terus selanjutnya itu ada kemitraan dengan perusahaan global seperti Google, Tencent, dan Mergent dengan Tokopedia. Terus dampak bisnisnya tuh di sini tuh jaringan mitranya tuh berkembang pesat, 2 juta driver dan ratusan ribu merchant. Terus pendapatan UMKM itu setiap tahun menjadi meningkat, akses pasar digital lebih meluas. Terus selanjutnya itu ada Gojek menjadi memimpin pasar ojek online antar pesan Indonesia. Terus mendorong budaya cashless dan pertumbuhan ekonomi digital. Dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan investor dan terbentuknya grup Goto. Jadi kesimpulannya jaringan bisnis berperan sebagai wadah pertukaran informasi, pengembangan peluang kolaborasi, peningkatan
peningkatan kapasitas serta akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha. Kemudian strategi membangun jaringan bisnis dapat dilakukan melalui networking secara langsung, menjalin kemitraan, koordinasi, kolaborasi hingga membentuk aliansi strategis. Dan yang terakhir, proses membangun jaringan bisnis tidak terlepas dari tantangan seperti perbedaan visi antar mitra, kurangnya kepercayaan serta risiko ketergantungan pada satu pihak. Oleh karena itu diperlukan solusi strategis berupa komunikasi terbuka, kejelasan peran, perjanjian kerjasama tertulis, dan evaluasi berkala. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 8. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Inansa. keseimbangan kepentingan antara driver, terus aplikasinya, pelanggan dan investor ketika masing-masing memiliki kebutuhan dan juga ekspektasi yang berbeda-beda. Baik, pertanyaan yang kita ngomong dulu, apakah ada pertanyaan yang lain? Farmasi itu bagaimana ya? Mereka menjadi Baik, ada pertanyaan lagi?
menjawab pertanyaan dari Inasa kita tadi tentang menurut bagaimana PK Gojek menjaga keseimbangan kepentingan antara driver, investor, dan pelanggannya. Gojek menjaga keseimbangan antara driver, pengguna, dan UMKM serta investornya dengan cara membagi order secara adil lewat sistem aplikasi dengan memberi tarif yang bisa menyesuaikan kondisi dan menyediakan komisi serta promo yang tidak merugikan mitra. Pengguna tetap dapat layanan cepat dan harga jelas, kemudian driver bisa mendapat pesanan dan pendapatan yang cukup, sementara UMKM mendapat peluang jualan lebih luas dengan dukungan promosi dari Gojek. Kemudian ada sistem rating dan fitur keamanan juga untuk membantu menjaga kualitas layanan sehingga semua pihak merasa aman dan sama-sama diuntungkan. Sudah jelas. Baik, di sini saya Muhammad Reza ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Tadi pertanyaan Bapak kurang lebih bagaimana mahasiswa dari prodi farmasi ini bisa membangun jejaring kewirausahaan yang kurang lebih seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Baik, untuk yang mungkin bisa kita lihat kalau untuk mahasiswa terutama prodi farmasi ini jejaring kewirausahaan itu ada di mungkin di himpunan mahasiswanya itu ada Danusan. Danusan itu menyediakan seperti alat-alat lab, jas lab. Nah itu tuh juga membangun jejaring kerja gitu untuk mahasiswa, untuk para mahasiswa, jejaring kewirausahaan untuk para mahasiswanya. Jadi seperti ada murid baru ingin mencari keperluan untuk kefarmasian, itu bisa mudah dengan adanya Danusan seperti itu. Terus juga contohnya jejaring kewirausahaan itu misalnya kita sedang ada event seperti farmakoterapi. Nah, habis itu kita ingin mencari dana, jadi mungkin dengan mengadakan bazar sebagai penjualan, nah itu nanti dananya bisa dimasukkan untuk menambahkan dana dari event farmakoterapi tersebut. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan yang lanjut lagi, kami dari kelompok 8 presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.